tanda bahwa dia memegang Ahlussunnah wal Jamaah, dia selalu mengamalkan syahadatul Madinah, 3 syahadah Madinah, ukhwatul insaniyah, ukhwatul diniyah, ukhwatul wataniyah. Yang kedua, tidak pernah melakukan pemberontakan maupun kepada selain agama maupun kepada selain kepercayaan, tidak pernah, apalagi kepada pemerintah yang sah. Ingat, yang selalu memberontak kepada pemerintah yang sah dari zaman Khulafaur Rasyidin itu mereka kelompok-kelompok yang ekstrim yang kemudian dibentuk menjadi Syiah ekstrim, bertransformasi menjadi Khawarij. Pemberontak itu dari dulu sudah ada. Nah, ini kita sedikit flashback ketika Gus Dur menjabat menjadi presiden, kemudian secara konstitusional beliau dilengserkan. Andai kata Gus Dur pada waktu itu memberikan komando kepada warga Nahdliyin untuk kumpul, andai kata di Monas atau mengepung istana, jadi. Tapi Gus Dur tidak demikian, karena jabatan itu tidak segalanya. Yang terpenting menjaga marwah persatuan dan kesatuan manusia, inilah yang harus kita jaga daripada pertumpahan darah. Ini saya akan membacakan salah satu kitab dari Sunnah Abu Dawud yang menjelaskan tentang babu awal kitabis sunnah, tentang masalah pentingnya kita memegang Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-4596. Haddatsana Wahb bin Baqiyah, diceritakan dari Wahab bin Baqiyah, an Khalidin dari Khalid, an Muhammad bin Amr dari Muhammad bin Amr, an Abi Salmata dari Abu Salmah, an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi ini pernah menyampaikan di dalam hadis Sunnah Abu Dawud yang ke-4596. Iftaraqatil yahudu ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqah. Jadi kata Nabi, dulu umat Yahudi itu terpecah menjadi, ada yang mengatakan 71 golongan, ada juga yang mengatakan 72 golongan. Umat Yahudi ya. Umat Yahudi saja terkotak-kotak, terpecah sampai 72 golongan. Ada juga yang mengatakan 71 golongan. Wa tafarraqatin nasara ala ihda aw thintai wa sab'ina firqah. Dan umat Nasrani juga terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Sementara kata Nabi, umatku nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kenapa Kanjeng Nabi menyampaikan perpecahan umat dari mulai yang memegang agama Yahudi, Nasara sampai umat Islam? Tentunya yang menjadikan terpecahnya golongan-golongan yang mengatasnamakan agama tersebut karena mempolitisasi daripada agama. Ini yang harus kita fahami. Terus kemudian di hadis yang ke-4597, ini saya lanjutkan, ini nggak saya baca sanad hadisnya ya, kelamaan. Faqala, jadi pernah Kanjeng Nabi itu berdiri di depan para sahabat, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala. Kanjeng Nabi berdiri di hadapan para sahabat dan berkata, ala inna man qablikum min ahlil kitab iftaraqu ala thintaini wa sab'ina millah. Ingat, para pemegang ahli kitab sebelummu dulu telah terpecah belah menjadi 72 millah, 72 agama atau golongan. Wa inna hadhil millata sataftariku ala thalathin wa sab'ina. Dan ingat kata Nabi, agama yang sekarang aku bawa, yakni agama Islam, sataftariku,
Ini sin yang bermaknanya istiqbal, akan terjadi, dan mungkin sekarang sudah terjadi. Akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Masya Allah. Thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Dari 73 golongan ini kata Nabi, yang 72 golongan daripada agama Islam ini masiruhum finnar, tempat kembalinya itu adalah neraka. Artinya dallun mudillun. Wa wahidatun fil jannati wahiyal al jamaah. Sementara yang satu dari 73 golongan inilah yang terselamatkan, yang wa masiruhum fil jannah, tempat kembalinya surga disebut dengan sunnah wal jamaah. Terus apakah mereka-mereka yang golongannya berbeda mengatakan sunnah wal jamaah? Tentunya dari 73 golongan ini masing-masingnya mengatakan kami sunnah wal jamaah. Kami adalah al-jamaah. Makanya sampai ada Jam'iyah Ikhwatul Muslimin di Mesir ya. Padahal itu adalah radikalisme. Kemudian ada Al-Ittihad yang mengatasnamakan persatuan Islam. Banyak kelompok-kelompok agama Islam yang telah disabdakan oleh Nabi justru mereka akan memecah belah agama. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tahu perang saudara di zaman para sahabat, di zaman Muawiyah, ada perang Jamal, perang Siffin dan lain sebagainya. Apakah itu bukan produk politisasi agama? Tentunya itu adalah produk daripada politisasi agama. Maka sebenarnya standarnya untuk memahami apa yang dimaksud dengan sunnah wal jamaah ini, kalau yang disampaikan oleh Syekh Ismail dalam kitab Tafsirul Bayan, pernah para sahabat bertanya, ya Rasul, yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana? Maka disampaikan oleh Kanjeng Nabi, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang ikut denganku secara af'al ahwalnya. Artinya jejak perbuatannya, termasuk mampu menerima amanah yang disebut dengan syahadatul Madinah. Kembali lagi ini kepada syahadah Madinah. Apa syahadah Madinah itu? Berarti kalau dia dia beragama Islam, kemudian yang dipegang itu adalah syahadah Madinah, piagam Madinah sebagai referensi terkuat untuk menyatukan semua umat manusia dengan segala perbedaannya, berarti itu adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah wal jamaah. Kita bersatu dengan sesama manusia dengan segala perbedaannya. Yang kedua, bersatu antar agama dengan segala perbedaannya. Dan yang ketiga, bersatu antar bangsa dengan segala perbedaannya. Terus kemudian Kanjeng Nabi juga sudah mewarning jauh-jauh hari bahkan akan ada kelompok-kelompok ekstrim. Kelompok ekstrim yang mengatasnamakan agama, dan itu sangat gampang ditelaahnya, sangat gampang. Dan kata Kanjeng Nabi, kelompok-kelompok yang seperti inilah nantinya yang akan disebut dengan Khawarij. Artinya Khawarij ini keluar dari tuntunan Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana cara membedakannya? Gampang. Sekalipun sesama saudara Islam, mereka berani mengkafirkan, bahkan menghalalkan darah dan hartanya ketika mereka menganggap bahwa orang-orang Islam yang ada di Indonesia tidak seideologi keislamannya dengan mereka. Contoh di sini ada kelompok yang radikalisme dan yang menginginkan istilahnya supaya umat muslim yang mayoritas di Indonesia ikut dengan ideologinya mereka. Ketika kita tidak ikut dengan ideologi kelompok-kelompok ini, kita akan dikafirkan, kita akan dibunuh, dan harta kita akan diambil. Itu terjadi dari sejarah nubuah, dari sejarah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai zaman dinasti. Dan yang paling mudah, kelompok ekstrim ini selalu memberontak pemerintah yang sah. Ingat yang membunuh Sayyidina Utsman, yang membunuh Sayyidina Ali, apakah bukan orang Islam? Dia mengatasnamakan Islam. Ketika dia tidak senang dengan kebijakan yang merasa dirugikan, makanya sampai dini hari Ibnul Muljam itu nggak pernah merasa bersalah.
yang membunuh Sayyidina Husain, kemudian dihadapkan kepalanya kepada Yazid, gak pernah merasa bersalah karena dia merasa ini akidah Islam yang sebenarnya. Padahal ini agama Islam yang dijadikan tameng kepentingan politik, namanya politisasi agama. Coba kita lihat tengok, NU Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi besar, organisasi Islam terbesar. Pernah dengar gak? Warga Nahdliyin, Ansor, Banser, kemudian ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai secara agama, dipandang secara agama, kemudian dari ketua PBNU atau Rais Amnya menyuarakan harus kumpul di mana? Di Monas atau mengepung istana. Sejak NU berdiri, didirikan oleh para muassis, belum pernah orang-orang warga Nahdliyin membuat makar atau mendemonstrasi untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Itu namanya ukhuwah. Maka kita harus tetap memegang teguh, jangan sampai keluar dari Nahdlatul Ulama walaupun banyak yang merongrong NU. Kita pegang hadis ini. Jangan sampai di sini ada Zada Ibnu Yahya wa Amrun fi hadithihima wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajarol kalbu. Wah, ini ngeri nih. Coba dari kelompok-kelompok yang terpecahnya Islam, yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah tidak sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi, hanya mementingkan kepentingan politik dengan mengatasnamakan agama, mereka itu diibaratkan seperti anjing yang kelaparan. Coba bayangkan. Maka kita sebagai warga Nahdliyin harus bersyukur. Lah, NU kan baik-baik saja, Indonesia kan baik-baik saja, itu menurut ente. Tapi menurut kacamata dalam kitab As-Siyasah, jadi mulai zaman Kanjeng Nabi itu gak pernah yang namanya tetap setiap Kanjeng Nabi syiar, setiap para sahabat syiar, itu pasti ada pihak-pihak yang memang ingin menjatuhkan. Itu sudah pasti. Makanya harapan kami, walaupun kami bukan orang struktur di Nahdlatul Ulama, kita pegang gandolan sarung dengan ulama-ulama Nahdliyin. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang keluar dari Al-Jamaah. Tadi sudah saya kasih tahu kisi-kisinya. Tanda bahwa dia memegang Ahlussunnah wal Jamaah, dia selalu mengamalkan syahadatul Madinah 3, syahadah Madinah, ukhwatul insaniyah, ukhwatul diniyah, ukhwatul watoniyah. Yang kedua, tidak pernah melakukan pemberontakan maupun kepada selain agama maupun kepada selain kepercayaan, tidak pernah, apalagi kepada pemerintah yang sah. Ingat, yang selalu memberontak kepada pemerintah yang sah dari zaman Khulafaur Rasyidin itu mereka kelompok-kelompok yang ekstrim, yang kemudian dibentuk menjadi Syiah ekstrim, bertransformasi menjadi Khawarij. Pemberontak itu dari dulu sudah ada. Nah, ini kita sedikit flashback ketika Gus Dur menjabat menjadi presiden, kemudian secara konstitusional beliau dilengserkan. Andai kata Gus Dur pada waktu itu memberikan komando kepada warga Nahdliyin untuk kumpul, andai kata di Monas atau mengepung istana, jadi. Tapi Gus Dur tidak demikian. Karena jabatan itu tidak segalanya, yang terpenting menjaga marwah persatuan dan kesatuan manusia, inilah yang harus kita jaga daripada pertumpahan darah. Kan begitu. Itu sikap hebatnya, moderatnya, tawasudnya orang-orang NU. Kita melek sekarang. Maka kalau ada kelompok-kelompok kemudian yang berani makar memberontak kepada pemimpin yang sah, berarti walaupun amaliyah Nahdlatul Ulama tahlilannya sama, solawatannya sama, ngaji yasinnya sama, tapi harkahnya berbeda, harkatul siasanya berbeda, berarti ini juga akan keluar daripada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah secara sistematik. Begitulah, terima kasih, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan menambah wawasan. Monggo panjenengan bisa dibuka dalam kitab Sunnah Abu Daud tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Monggo yang punya kitabnya, monggo.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.